wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab damai di antara manusia, bagian yang ketiga. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim bahwa ada berbohong itu bukan haram, tapi dianjurkan, bahkan bisa mendapatkan pahala. Biasanya bohong itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Di sini tidak, ada tiga perkara yang umpama berbohong itu tidak apa-apa, bahkan dianjurkan dan mendapatkan pahala. Pertama, berbohong yang berhubungan dengan perang. Jadi kalau kita itu perang, boleh berbohong untuk mengalahkan musuh. Bohong pimpinannya dibunuh, bohong dengan jumlah pasukan agar supaya pasukan musuh itu takut. Kedua, yang diperbolehkan bohong ketika ingin mendamaikan orang yang sedang bertengkar, itu boleh. Yang ketiga, berbohong antara suami istri yang tujuannya untuk damaikan hubungan suami istri. Jadi bohong-bohong di sini boleh, bahkan dianjurkan. Ini kalau tujuannya untuk mendamaikan. Kalau hubungan suami istri itu berbohong bukan untuk mendamaikan, tapi untuk menyelamatkan diri. Karena bersalah, ingin menyelamatkan diri, berbohong. Ini tidak termasuk. Tapi kalau umpama ingin mendamaikan, ya ada apa-apa juga. Sekarang hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawta khusumin bil babi aliyatin aswatuha. Suatu ketika Nabi Muhammad ini mendengar suaranya orang bertengkar. Dua orang bertengkar, suaranya tinggi, ya saling bentak-bentak lah ya. Namanya orang bertengkar, ya masa atau kotok bisi-bisi, ya enggak. Orang bertengkar mesti saling bentak ya. Walaupun orangnya itu sopan, ya tidak mungkin bertengkarnya bisi-bisi, tidak mungkin ya. Nah, biasanya kalau sudah bertengkar ya saling bersuara keras. Wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar. Wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar. Kenapa dua orang ini bertengkar, suaranya saling tinggi, saling bentak? Ternyata salah satunya itu meminta kepada yang lain untuk meringankan beban hutangnya. Jadi anggaplah si A ini punya hutang kepada si B, kemudian si A ini minta agar supaya diringankan beban hutangnya. Jadi istilahnya itu minta dispensasi ya. Wa yastarfiquhu, minta belas kasihan si pemilik uang. Wa yastarfiquhu fi syai'in, minta belas kasihan kepada yang punya uang. Jadi si A ini minta keringanan hutang untuk bayar hutang kepada si B, bahkan sampai memelas ya agar supaya diberi keringanan. Anggaplah umpama 1 juta minta diringankan menjadi 700 atau setengah juta. Wa huwa yaqulu wallahi la af'al. Katanya yang punya uang,
Demi Allah saya tidak akan melakukan. Demi Allah saya tidak akan melakukan. Fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ainal muta'ali 'ala Allah la yaf'alil ma'ruf. Jadi karena yang punya uang ini bersumpah, yang si A minta diringankan hutangnya, si B ini yang punya uang tidak mau meringankan hutangnya si A sampai bersumpah, demi Allah saya tidak akan meringankan hutangnya kamu. Begitu, bertengkar ya. Sampai bertengkar. Mungkin yang A ini saking tidak punyanya sampai minta diringankan beban hutangnya. Setelah begitu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alil ma'ruf?" Mana tadi yang bersumpah di antara kalian berdua ini bersumpah atas nama Allah untuk tidak akan melakukan kebaikan. Maksudnya tidak meringankan beban hutangnya orang lain. Siapa tadi yang bersumpah atas nama Allah dengan ingin bersumpah atas nama Allah dengan tidak akan melakukan kebaikan. Apa kebaikannya itu? Yaitu tidak akan melakukan meringankan beban hutangnya orang lain. Anggaplah tidak mau bantulah. Karena Rasulullah bertanya, faqala ana ya Rasulullah, saya ya Rasul, saya yang bersumpah demi Allah tidak akan meringankan hutangnya si A kepada saya. Kemudian falahu ayu zalika ahabbu. Jadi pilihannya, pilih yang mana yang paling disukai, yang paling baik, mau meringankan beban hutang orang lain, saya si A, atau tidak meringankannya. Nah, di sini oleh Rasulullah didamaikan, maksudnya adalah lebih baik terobos sumpahnya ya, diterjang sumpahnya agar supaya meringankan beban hutangnya orang lain. Ini namanya mendamaikan. Jadi di sini kebetulan yang bersengketa itu berhubungan dengan hutang piutang. Kalau yang lain bagaimana? Sama saja. Urusan apapun kalau sudah bersengketa, bertengkar, kita ini diperintah untuk mendamaikan. Ingat kemarin hadisnya, mendamaikan orang yang bertengkar itu lebih baik nilai sodakohnya daripada bersodakoh mobil mewah. Nah, ya kan? Jadi kita kalau ada orang bertengkar, usahakan ikut datang untuk menyelesaikannya. Mon kocak, jorok norok nyegah kakek, umpama ya. Ya. Beneda ento tutuk ngono karepku, tutuk norok ngono. Seakan sampeyan iki cegak tukaran. Dinilah apa jan kok tetap ngotot ya, ndak mau didamaikan. Apa jan kok mate le mate, carok le carok. Loh, jangan ya, jangan begitu. Usahakan sampai damai. Nah, kita kalau sampai mampu mendamaikan, maka itu bernilai sodakoh yang pahalanya melebihi dari bersodakoh mobil mewah. Kita mobil mewah tidak punya, jangankan yang mewah, yang tidak mewah pun kadang kita tidak punya. Ya, lebih baik sodakoh yang seperti ini. Jadi ada orang bertengkar, kita berusaha untuk membela mendamaikannya. Terutama tetangga umpamanya bertengkar didamaikan. Dan jangan sampai bertengkar terus menerus, akhirnya gak nyapa terus menerus. Ini bahaya, bahaya bisa menghilangkan pahala-pahala kita yang sudah kita kumpulkan. Karena apa? Karena orang yang gak damai itu pasti hatinya itu kotor ya. Artinya kotor itu ya benci, ya dendam, ya suudzon dan lain sebagainya. Jadi banyaklah penyakit-penyakit kalau sudah tidak damai. Kalau damai hilang itu penyakit sakit hati, iri hati, bahkan suudzon itu tidak ada kalau sudah
damai. Makanya kalau masih ada yang belum damai, segera damai. Umpama tangkar lagi, ya damai lagi. Tangkar lagi, damai lagi. Pokoknya usahakan untuk damai. Jangan kalah dengan anak kecil yang bertengkar pagi, siangnya sudah kumpul. Bertengkar siang, sore sudah kumpul. Kita sebagai ayah dan ibu jangan kalah dengan anak kita yang masih kecil. Bertengkar ya bertengkar, selesai ya selesai. Biasanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ini sulit ya. Kalau sudah bertengkar kayaknya lama mau damai. Itu setannya banyak itu. Banyak ngerobong ya, nyercek ya. Setannya nyercek yang neng kupingnya, ya di matanya dan lain sebagainya. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.